agogo ondo apul-apul dodile hon Tuhani dia ganu paria di togu-togu ganu tiki di ramotia ai hobar tulomoni rohana dodile hon Tuhani dia romar soring arsaklas diroha. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Allah menyatakan kehendak-Nya kepada kita melalui firman-Nya yang terkandung dalam surat 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bagaimanakah kita seharusnya menyikapi penderitaan yang sangat mungkin kita alami di dunia fana ini? Tentu saja kita seharusnya bersikap berani dan sabar, bukan? Ya. Lalu bagaimanakah kita bisa tetap berani dan sabar di saat kita mengalami penderitaan? Salah satu jawabannya ada dalam 2 Korintus 4 ayat 16 ini. Masing-masing kita adalah manusia seutuhnya yang terdiri dari lahiriah dan batiniah. Kata lahiriah menunjuk pada tubuh jasmani yang mengalami kemerosotan menuju kematian sebagai akibat dosa manusia. Manusia lahiriah pasti binasa dan memang tidak ada penangkalnya, sebab itulah yang harus dan akan terjadi pada semua orang tanpa terkecuali. Kemerosotan manusia lahiriah merupakan realitas hidup kita. Oleh karena itu, kita seharusnya bersikap realistis atau dapat menerima kenyataan bahwa tubuh kita ini fana atau bersifat sementara saja. Demikian juga anggota keluarga kita pun pasti mengalami kemerosotan manusia lahiriah mereka. Kemerosotan manusia lahiriah berupa penderitaan karena penyakit, karena perlakuan orang-orang jahat, karena kesulitan hidup secara ekonomi, atau karena kematian. Melihat realitas kemerosotan manusia lahiriah kita, apakah masih ada keuntungan bagi kita? Masih ada. Apakah itu? Begini. Sungguh kita beruntung jika kemerosotan manusia lahiriah kita ini turut berkontribusi dalam pembaharuan manusia batiniah kita. Jika penderitaan lahiriah membawa keuntungan bagi manusia batiniah kita. Jika pada saat tubuh kita sedang sakit, lemah, dan makin merosot, jiwa kita justru semakin kekar dan berkembang. Orang-orang terbaik pun perlu memperbaharui manusia batiniah, bahkan hari lepas hari. Ketika pekerjaan yang baik dimulai, maka terdapat lebih banyak tugas yang harus dikerjakan supaya dapat terus maju. Sementara keadaan orang jahat semakin buruk dari hari ke hari, tetapi keadaan orang saleh justru semakin baik dari hari ke hari. Jadi kita
masih bisa memperoleh keuntungan di balik realitas kemerosotan manusia lahiriah kita jika kita mengalihkan kemerosotan manusia lahiriah kita sebagai kesempatan untuk mengalami pembaharuan manusia batiniah atau jiwa kita dari hari ke hari. Dengan cara demikianlah kita tidak akan menjadi tawar hati atau berputus asa menghadapi dan mengalami ragam penderitaan. Perhatikan kalimat Paulus. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Meskipun, namun menegaskan daya tahan dan kemenangan rohani orang-orang yang percaya, setia dan taat kepada Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Bukan kita sendiri yang membaharui, melainkan manusia batiniah kita dibaharui. Oleh siapa? Oleh Tuhan Allah melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 15 ayat 8. Syukur bagi Tuhan Allah yang mengerjakan pembaharuan manusia batiniah bagi kita setiap hari, asalkan kita tetap terkoneksi dengannya dan hidup bersamanya. Dengan demikian, di tengah kemerosotan manusia lahiriah kita ini, kita tetap mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dikehendakinya dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, dan di tengah masyarakat kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa atas hidup yang Engkau karuniakan bagi kami di hari yang baru ini. Dari mula kami memperoleh kebutuhan dan keperluan kami sebagai bekal kami untuk menjalani kehidupan yang memuliakan Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi saluran kasih dan berkat-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami masing-masing. Lawat dan berkati keluarga kami masing-masing. Sekiranya ada yang sedang dalam proses pemulihan dari sakit, dalam nama Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus Kristus, jadilah pada mereka kesembuhan secara jasmani dan pemulihan seutuhnya juga mencakup jiwa, roh, hati mereka semuanya. Lawat dan berkati masyarakat kami, bangsa dan Indonesia kami ini, sehingga senantiasa terjadi kehidupan yang baik. Kami boleh hidup rukun, hidup damai, walaupun kami tinggal di tengah kemajemukan agama, kemajemukan budaya, dan berbagai hal lainnya. Terima kasih banyak ya Bapa. Dalam Yesus Kristus kami memohon kepadamu. Amin. Ganupiki Tuhan Rabhonau Jalasai di pasu-pasuan Sai di toguam